Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini. Saya ucapkan banyak dan beribu-ribu terima kasih. Video tutorial yang saya akan bawakan hari ini adalah tutorial lengkap notification settings Windows 11 yang harus kamu tahu. This is part 3. Ini adalah bagian ketiga. Jadi kalau kamu melewatkan bagian pertama mengenai display, bagian kedua mengenai sound, saya nanti akan berikan thumbnailnya ya. Jadi ini adalah seri ketiga, ini adalah bagian ketiga daripada system settings. Teman-teman, saya ingin melanjutkan tutorial mengenai settings Windows 11. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berikan yang namanya notification atau notifikasi atau pemberitahuan settings yang ada di Windows 11. Mau tahu cara kerja notification center dan apa saja yang kamu bisa dapatkan di sana? Without further ado, let's get tutorial started. Sebelum saya berikan tutorial lengkapnya ya, saya ingin mengundang teman-teman yang baru menyaksikan video saya, baru mendapatkan video saya, baru menonton video saya. Please subscribe, bantu saya kembangkan channel saya. Kalau sudah subscribe jangan lupa dong, tekan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke teman-teman, kita langsung saja kepada notification setting-nya. Jadi seperti biasa ya, untuk membuka setting itu ada 11 cara di Windows 11 ini. Dan saya memiliki videonya, saya akan berikan nanti thumbnailnya ya, 11 cara membuka settings di Windows 11. Cara yang paling favorit saya adalah kamu tekan Windows logo plus I. Oke, saya lakukan sekarang ya. Saya pencet Windows logo lalu I. Itu dia, sudah ada ya. Jadi display setting sudah, sound setting sudah. Sekarang gilirannya notification settings. Oke, atau notifikasi itu bahasa Indonesianya tentu saja kalian tahu pemberitahuan ya. Kita buka ini. Ada notification ini kamu bisa lihat ya, ada notifications, ada focus assist. Saya akan bicara banyak mengenai focus assist nanti. Dan kalian kalau pengguna Windows 10 dan menyempatkan diri untuk menonton video saya ada bicara banyak mengenai focus assist itu untuk Windows 10. Saya berikan nanti notifikasinya. Mudah-mudahan saya tidak lupa juga untuk memberikan yang namanya card-nya. Oke, sekarang kita fokus dulu. Ketika kamu tidak ingin mendapatkan notifikasi ketika kamu sedang serius mengerjakan sesuatu ya, tinggal off-kan saja yang ini. Ketika kamu off-kan ini, maka semuanya yang ada di sini, oke, ini notification from apps and other senders, ini akan off semua. Kamu bisa lihat sini ya, ini semuanya ada off. Sejujurnya saya tidak sarankan kalau kalian off-kan ini, kecuali kalau kalian betul-betul membutuhkan bahwa kalian tidak ingin yang namanya notifikasi, itu nggak ada masalah. Tapi sekali lagi saran saya tidak ingin kalau kalian membunuh serta-merta yang namanya notification. Jadi saran saya, kamu nyalakan ini, kamu on-kan, kemudian kamu pilih kira-kira yang mana yang kamu tidak butuhkan. Ya, kamu bisa lihat ya, startup notification saya butuh ya, ketika ada sesuatu yang terjadi kesalahan dia akan berbunyi. Microsoft Store juga ya, apakah downloadnya sudah selesai atau downloadnya gagal, saya butuh. WhatsApp tentunya ya, apakah ada berita, ada kabar yang masuk dari WhatsApp atau tidak. Begitu juga dengan mail, saya butuh semuanya. Jadi kalau kamu bisa lihat sini, yang saya matikan itu Microsoft To Do ya, ini nggak terlalu penting buat saya. Kemudian di bawahnya lagi ada ini Xbox, juga saya off-kan. Xbox konsol juga saya matikan. Selebihnya ini penting buat saya. Masih ada lagi ya, Skype, lalu OneDrive juga. Jadi saran saya, kamu yang kamu tidak butuhkan kamu off-kan saja. Saya kasih contoh ya, ketika kamu meng-off-kan notification itu beda sekali. Kita ambil yang paling contohnya yang paling nyata sekali nih, ya alarm clock ya. Alarm clock di sini kamu lihat teman-teman di sini on. Oke, sekarang kita ambil clock. Ya, ini clock ya. Lihat sini baik-baik. Kamu lihat sini ya. Mana tadi alarm clock? Ini alarm clocknya sekarang on ya. Ini on. Ya, ini on alarm clocknya. Kita lihat sini. Misalnya kita masuk ke timer, bukan stopwatch ya, timer. Kita buat timer yang baru. Misalnya di sini ambil saja 3 detik lah ya. Jangan lama-lama. Ya, ini 3 detik. Terserah kalian sih. Untuk tutorial ini 3 detik aja supaya nggak lama-lama. Lalu saya save. Ini sudah ada 3 detik ya. Lalu saya jalankan 3 detik misalnya. Nah, kamu bisa lihat sini. Kamu dengarkan bunyi juga ya notifikasi.
Dan kamu juga bisa lihat sini. Udah ya, sekarang saya matikan. Dismiss. Udah, kamu bisa ngedengar ada notifikasi, ada pemberitahuan, ada suara. Sekarang kita lihat sini. Oke, lihat sini alarm clocknya, alarm dan clocknya. Saya off kan, lalu saya kembali kepada ini. Sebelum saya lakukan timer lagi, kamu sudah bisa di sini ada peringatan ya. You need to change your notification settings. Kamu harus mengubah setting notifikasi kamu to ensure that your timer occur as expected. Untuk meyakinkan bahwa timer kamu terjadi sebagaimana yang kamu inginkan. Itu bahasa Indonesianya. Oke lah. Oke, we don't care about this. Kita nggak pedulikan mengenai ini. Let's do the timer. Kita lakukan timernya sekarang. Kita jalankan kembali. Masih sama ya, 3 detik ya. Lihat sini ya. Kita jalankan, kita start. 2 detik, 1 detik, and nothing happens. Oke, once again, nothing happens. Tidak ada yang terjadi. Kamu lihat sini, tidak ada notifikasi, tidak ada bunyi-bunyi. Sekarang, untuk mengembalikannya itu, kita on-kan kembali. Kita masuk lagi ke alarm and clock. Kita jalankan lagi. Ini timernya kembali kosong karena sudah on-kan. Kita masuk kembali sini, timer. Oke, kita buat lagi 3 detik ini. Kita save, kita start lagi. Ini ya bacaan start. 2, 1, and deng dong. Ada kembali. Dismiss. Jadi itu kegunaan daripada notification. Kamu akan mendapatkan pemberitahuan. Sekali lagi, ini yang keempat kali saya bilang, kalian jangan off-kan serta-merta ini. Pilih yang kamu tidak sukai, pilih yang kamu tidak butuhkan. Cukup. Sekarang kita masuk kepada focus assist. Ini yang paling penting sekali juga. Apa itu focus assist? Kita lihat sini. Control times when you do and don't get notification. Kontrol waktumu ketika kamu tidak ingin mendapatkan notifikasi. Klik ini. Nah, di sini focus assist ya. To stay focus, untuk tetap fokus, choose which notification you'd like to see and hear. Pilih notifikasi yang kamu ingin lihat dan kamu dengar. The rest will go straight to notification center. Oke, sisanya yang tidak berbunyi akan masuk kepada notification center. Yang mana itu notification center? Yang ini nih. Ini notification center namanya ya. Lihat sini ya, notification. This is what we call notification center. Jadi kalau nggak bunyi di sini dia akan kemari nanti. Sekarang, ini ada 3 pilihan: off, priority only, and alarm only. Nah, kamu bisa lihat sini ya. Jadi kalau kamu off kan ini, oke, berarti kamu akan mendapatkan notifikasi setiap saat. Kalau priority only, kamu akan mendapatkan notifikasi sesuai yang kamu berikan prioritas. Yang mana saja itu? Kita masuk customize prioritas list. Nah, ini dia prioritasnya. Calls, text, reminder. Kamu akan dapat ini prioritasnya. Lalu people juga show notification from pin contact on taskbar. Jadi ketika ada orang yang menelpon kamu, yang ada yang mengontak kamu, akan ada muncul di sini di taskbar ini. Nah, lalu, ini adalah prioritasnya. Alarm clock, nearby sharing, snip and sketch, Xbox console campaign, dan sebagainya dan sebagainya. Misalnya ya, kamu tidak ingin misalnya Xbox console ini, kamu remove aja. Ini remove, udah. Lalu kamu mau tambahkan dengan yang lainnya, aplikasi yang lainnya misalnya, kamu tambahkan aja. Ya, choose app. Ini yang mana yang kamu inginkan. Misalnya kamu ingin dari free download manager, boleh. Nah, sekarang free download manajernya ada ini. Atau kamu mau tambahkan lagi dari GTA Racing, boleh. Jadi ini adalah prioritas ya, prioritas list, daftar prioritas yang kamu akan dapatkan notifikasi melalui focus assist. Kita back, coba. Nah, sekarang kalau kamu misalnya nggak mau repot-repot, kamu cuma mau dapat notifikasi dari alarm only, boleh, pakai ini aja. Nah, ini hide all notifications, sembunyikan semua notifikasi except for alarms, kecuali alarm. Itu jangan lupa. Nah, sekarang lihat automatic rule di sini, ada automatic rule. Nah, kalau kamu misalnya mau, kamu dapat notifikasi, misalnya ini ya, kita on kan ini. Ini berarti dari jam 23 malam ini sampai jam 7, kamu akan dapatkan notifikasi. Kebetulan ini saya sengaja off kan. Kenapa? Karena saya hanya memilih yang ini. When I am duplicating my display, when I'm playing game, when I'm using an app in full scan mode only. Jadi ini yang saya pilih. Jadi sekali lagi ya, ini fokus assist ini bagus sekali kalau kamu tidak ingin kayak misalnya terganggu dengan notifikasi dan kamu hanya mau alarm saja yang ini. Misalnya ada notifikasi yang terlewatkan, dia akan ke sini. Dia akan ke sini. Ini semua notifikasi nih. Ini semua notifikasi.
Oke, lihat sini ya. Ini notifikasi saya ada dari mail, ada dari startup, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang kita back lagi. Nah, di bawah ini masih ada lagi satu ya ini. Misalnya kamu mau cek yang ini, get tips and suggestions when I use Windows. Jadi saya ingin mendapatkan notifikasi ketika jadi saya mau mendapatkan notifikasi mengenai tips dan suggestions, saran-saran ketika saya menggunakan Windows. Jadi misalnya ada yang salah atau ada yang harus saya perbaiki, maka Windows 11 akan memberikan saya notifikasi. Atau kalau kamu mau juga tambahkan misalnya ini, offer suggestions on how I can set up my device juga boleh. Oke, saya cek yang ini ya. Ini artinya offer suggestions, oke, tawarkan saran bagaimana caranya set up perangkat saya. Oke, jadi sekali lagi ya, saya tidak sarankan untuk meng-off-kan ini notifikasi kecuali kamu betul-betul sangat memerlukan sekali. Misalnya kalau kamu lagi main game tidak mau terganggu dengan notifikasi atau pemberitahuan, silakan. Tapi setelah itu tolong kembali on-kan supaya kamu dapatkan notifikasi. Kamu sudah dengar tadi ya, bedanya antara ketika saya off-kan alarm dan saya ketika on-kan. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja ya. Tutorial lengkap notification settings Windows 11 yang kamu harus tahu. Ini adalah part 3. Ini bagian ketiga daripada system settings. Kalau kamu suka video yang baru saja saya belikan, beli, saya suka. Kalau kamu tidak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga, saya suka. Nah, kalau kamu ada komentar atau mungkin ada yang cara yang terbaik untuk melakukan Windows 11 settings ini, khususnya notification, tulis di kolom komentar. Pertanyaan saya, kamu sudah menggunakan belum notifikasi dan segala tetek bengeknya yang berada di Windows 11? Finally, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.